Kembali di berita pemilu, pemirsa, sejumlah wartawan dilarang meliput rapat pleno hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 di tingkat kota di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sebelumnya, para wartawan sudah mendapatkan undangan resmi dari Ketua KPU Kota Tebing Tinggi untuk melakukan peliputan. Namun saat di lokasi, pihak panitia meminta surat tugas dari masing-masing media. Karena tidak memiliki surat tugas, maka wartawan tidak diperkenankan untuk meliput rekapitulasi dan hanya boleh mengambil gambar dari luar ruangan. KPU Kota Tebing Tinggi baru saja menyelesaikan rekapitulasi suara di tingkat PPK. Rekapitulasi tidak berjalan mulus lantaran terdapat sejumlah pelanggaran. Meski sudah direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang di 4 TPS, tetapi rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Kota Tebing Tinggi. Secara resmi dari Ketua KPU Tebing Tinggi secara elektronik, namun pada saat kita hendak meliput ke lokasi rekapitulasi untuk Tebing Tinggi Kota seluruhan, kita tidak diperbolehkan masuk ke dalam dengan alasan mereka meminta surat tugas langsung dari perusahaan kita. Nah, untuk itu kita sangat kecewa dengan hal ini, bahwasanya kita sudah diundang resmi tapi tiba-tiba kok pada saat sampai di sini kita tidak diperbolehkan masuk hanya karena surat tugas yang diminta mereka. Pemirsa, bagaimanakah situasi rekapitulasi suara di Tebing Tinggi dan wilayah Sumatera Utara lainnya? Kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV Satrio Adi dari Medan, Sumatera Utara. Adi, bagaimana proses rekapitulasi suara di Tebing Tinggi? Apa sebetulnya sebab tidak diperbolehkannya untuk meliput? Terlebih sudah mendapatkan surat undangan resmi dari pihak KPU Tebing Tinggi. 70 total 3. Baik Vera, benar sekali sejumlah wartawan yang hendak meliput proses rekapitulasi perhitungan surat suara pemilu 2024 di tingkat Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara ini dihalangi oleh sejumlah panitia KPU Kota Tebing Tinggi. Tidak jelas mengapa para wartawan ini dilarang untuk meliput proses rekapitulasi tersebut. Namun para panitia ini meminta surat tugas para wartawan dari perusahaan media masing-masing wartawan tersebut. Padahal para awak media ini atau wartawan ini telah menerima undangan dari Ketua KPU Kota Tebing Tinggi untuk meliput proses rekapitulasi surat suara pemilu 2024 di tingkat Kota Tebing Tinggi. Dan pada akhirnya para wartawan ini hanya dapat mengambil gambar melalui jendela hotel tempat dilaksanakannya proses rekapitulasi di tingkat Kota Tebing Tinggi dan juga melalui jendela kaca yang ditutup. Dan sebelumnya memang pada tanggal 28 Februari kemarin seluruh PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kota Tebing Tinggi ini sudah menyelesaikan dan menyerahkan hasil rekapitulasi perhitungan surat suara di tingkat kecamatan kepada KPU Kota Tebing Tinggi, sehingga hari ini KPU Kota Tebing Tinggi menggelar proses rekapitulasi di tingkat kota. Namun sayangnya para awak media ini dilarang untuk meliput proses rekapitulasi di tingkat Kota Tebing Tinggi. Bahkan kemarin pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terjadi carut marut di mana ada salah satu panwascam di daerah Kota Tebing Tinggi yang merekomendasikan salah satu PPK untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Namun rekomendasi PSU ini ditolak oleh KPU Kota Tebing Tinggi dengan alasan keterbatasan waktu. Atas penolakan PSU tersebut, Bawaslu Kota Tebing Tinggi akan mengkaji dan juga menyurati KPU Kota Tebing Tinggi. Vera. Ya, Satrio, lalu bagaimana jalannya rekapitulasi di wilayah lainnya di Sumatera Utara? Baik Vera, berbeda dengan KPU Kota Tebing Tinggi, di KPU Kota Medan juga telah menggelar proses rekapitulasi perhitungan surat-suara pemilu 2024 di tingkat kota yang dimulai pada 27 Februari lalu. Bahkan kami awak media mendapatkan ID card untuk mengakses dan juga meliput
seluruh prosesi yang dilakukan oleh KPU Kota Medan. Dan meski hanya baru satu PPK yang memberikan hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan kepada KPU Kota Medan, namun saat ini KPU Kota Medan telah menggelar proses rekapitulasi di tingkat kota. Dan saat ini kami sedang berada di Kecamatan Medan Maimun untuk meliput proses rekapitulasi di tingkat kecamatan yang digelar oleh PPK Medan Maimun. Dan kami di sini juga dipersilahkan untuk meliput proses rekapitulasi di tingkat kecamatan Medan Maimun. Dan untuk di Medan Maimun sendiri saat ini perolehan rekapitulasi sudah mencapai 95%, di mana tersisa hanya 8 TPS saja. Dan untuk perolehan Pilpres atau pemilihan presiden dan wakil presiden di Kecamatan Medan Maimun masih diunggul tipis paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka dengan total perolehan 48,8%. Disusul oleh paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin dengan perolehan 48,7%, hanya terpaut 0,1%. Dan yang terakhir ada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan 14,4%. Demikian, Vera. Baik, terima kasih Satrio Adi melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.